Baik, selanjutnya hutang tadi bisa menghancurkan apa? Ada berapa? 3. Menghancurkan apa Ibu? Keuangan, kesehatan, harmonis. Kemudian hutang bisa menghancurkan siapa? Siapa? 3 juga. Hutang bisa menghancurkan diri sendiri Bapak Ibu sekalian. Diri kita pasti akan hancur, stres, pusing kalau banyak hutang, banyak cicilan. Manggale. Jadi Bapak Ibu sekalian, di masyarakat kita ini sudah sangat parah, bahkan tabiat buruk utang itu Bapak Ibu sekalian sudah dianggap wajar. Sehingga makanya kami Bapak Ibu sekalian hadir di sini untuk mengedukasi, memberikan masukan, memberikan ilmu tentang bahayanya hutang dan riba. Hutang boleh atau tidak Bapak Ibu sekalian? Hutang boleh. Rasulullah SAW pun pernah berhutang. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, walaupun hutang itu boleh, ada yang namanya tabiat buruk utang. Di sini nanti saya akan menyampaikan materi tentang tabiat buruk utang di dunia dan tabiat buruk utang di akhirat. Nanti setelah itu kita tutup tentang materi riba. Nah, sebelum saya menyampaikan materi tentang bahaya atau tabiat buruk utang, saya ingin menyampaikan bahayanya berutang, Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian di sini semuanya nggak punya utang. Nggak punya utang ya Bapak Ibu sekalian ya? Bu, punya utang nggak Bu? Punya. Coba sekali lagi, Ibu punya utang nggak Bu? Saya dengarnya tadi nggak punya, kok jadi berubah punya Bu? Punya ya. Semoga yang punya hutang di sini segera Allah lunaskan. Amin. Karena hidup tanpa hutang, tanpa cicilan itu hidupnya bahagia banget loh Ibu. Percaya nggak? Apalagi kondisi saat ini Bapak-bapak. Harga-harga serba naik, mahal. Apalagi yang usahanya pakai plastik mahal. Sementara harga jualnya nggak bisa naik. Betul nggak? Pusing apa pusing? Pusing aja apa pusing banget? Sudah pusing, ditambah lagi harus mikirin cicilan. Akhirnya uripe peci, hidupnya pecicilan, gembang. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu kami hadir di sini untuk mengedukasi masyarakat, umat, bahwa pentingnya hidup tanpa utang, hidup tanpa cicilan. Saya juga pedagang Bapak Ibu sekalian. Saya bakul kerupuk. Mungkin kalau di sini di pasar yang jualan snack, ada nggak yang jualan snack? Ada ya? Pernah dengar kerupuk Sultan? Nah, itu produksi saya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau bakul kerupuk duit utang enggak Ibu? Enggak kan? Sekarang alhamdulillah Ibu. Makanya saya berani ngomong di depan Bapak Ibu sekalian, jangan ngutang. Karena saya alhamdulillah sudah enggak punya utang. Semoga ketularan kepada Bapak Ibu semua. Amin. Nah, kira-kira sebelum ini Bapak Ibu sekalian, bakul kerupuk itu utangnya berapa Bapak Ibu sekalian? 10 juta, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi saja, jangan ditiru, hutang saya 7,2 miliar. Saya hijrah di 2019, saya memutuskan untuk menghentikan tabiat buruk utang atau kebiasaan berutang. Bisa Bapak Ibu sekalian. Berat banget. Tetapi walaupun berat, ketika kita berusaha hijrah karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan dan bisa lunas tanpa jual aset. Asik apa asik? Mau nggak? Nanti kalau sudah lunas utang lagi. Jangan, ketika kita sudah berazam, sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tepati, insya Allah Allah akan mudahkan, akan Allah tolong kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin.
Baik, sebelum saya melanjutkan materi tentang tabiat buruk utang, saya ingin menyampaikan bahwa hutang itu berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Hutang itu bisa menghancurkan, Bapak Ibu sekalian. Menghancurkan apa? Apa dan siapa? Sekarang apa dulu? Hutang bisa menghancurkan apa? Yang pertama, hutang bisa menghancurkan keuangan kita, Bapak-bapak. Kalau kita banyak utang, kita banyak cicilan, banyak angsuran, sudah pasti keuangan kita akan hancur. Keuangan kita akan berantakan. Kedua, hutang akan menghancurkan kesehatan kita. Ketika banyak cicilan, ketika banyak angsuran, ya kan, banyak pikiran, akhirnya stres. Betul nggak? Pusing. Sementara orang punya hutang itu, Bapak Ibu sekalian, sakitnya cuma satu. Berapa? Kok bisa? Orang punya hutang kok sakitnya cuma satu? Satu sakit, sakitan. Kalau sudah jatuh tempo, asam lambungnya naik. Kepalanya pusing, migrain, kumat. Apalagi besok sudah jatuh tempo, duitnya nggak cukup, Bapak Ibu sekalian. Bojone nyenggol, ora digubris. Betul nggak? Nah itu, utang bisa menghancurkan yang ketiga. Apa itu? Keharmonisan rumah tangga. Karena hutang, karena cicilan, akhirnya rumah tangga berantakan. Banyak cerita, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga hancur, cerai, gara-gara hutang. Insya Allah di sini semuanya nggak ada. Selamat semuanya. Selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik, selanjutnya hutang tadi bisa menghancurkan apa? Ada berapa? 3. Menghancurkan apa, Ibu? Keuangan, kesehatan, harmonis. Kemudian hutang bisa menghancurkan siapa? Siapa? 3 juga. Hutang bisa menghancurkan diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Diri kita pasti akan hancur. Stres, pusing kalau banyak hutang, banyak cicilan. Kemudian hutang juga bisa menghancurkan siapa? Keluarga. Keluarga yang tidak tahu apa-apa, ikut terlibat, ikut terseret gara-gara hutang kita. Kemudian yang ketiga, hutang juga bisa menghancurkan negara. Banyak contoh negara yang kehilangan martabatnya, kehilangan marwahnya gara-gara hutang. Contohnya Sri Lanka. Kemudian siapa lagi? Masih banyak negara-negara lain. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini jangan sampai terjadi hancur gara-gara hutang. Walaupun indikasinya sudah ada, hutang selalu bertambah, ya kan? Hutangnya sudah banyak. Tapi insya Allah ketika masyarakatnya sadar untuk tidak berhutang, insya Allah sadar juga untuk menyampaikan ke pemerintah sehingga pemerintah tidak berhutang, insya Allah negara kita akan selamat. Ketika negara selamat, rakyatnya makmur. Asik apa asik, Ibu? Asik. Semoga Bapak Ibu sekalian, khususnya jamaah Masjid Nurul Yakin ini semuanya bisa terbebas dari hutang. Amin. Baik. Kita ke materi Bapak Ibu sekalian ya. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan ya. Apakah dalam Islam boleh berutang? Boleh. Boleh. Kita bahas hutang dulu, bukan riba ya. Kalau riba jelas haram. Tapi ini kalau hutang boleh. Nih, kebolehan berutang. Jelas nggak bacanya Bapak Ibu sekalian? Haddasana Kutaibah. Hadasana Jarir, ya kan? Telah menceritakan kepada kami Kutaibah. Ia berkata telah bercerita kepada kami Jarir. Mas al dari Ibrahim ya. Dari Al-A'masi, dari Ibrahim, dari Al-Aswad dan dari radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, Abu Syam, dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Paham sampai di sini? Artinya apa? Rasulullah SAW pernah
membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang. Nah, pertanyaannya, Rasulullah berhutang untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk makan. Kemudian untuk perang. Intinya apa? Untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok yang mendesak. Kalau sekarang kita hutangnya untuk apa? Beli mobil, beli motor, ya kan? Rumah. Boleh nggak? Oke, kita bedah. Next. Nah, kalau kita sekarang untuk nih, utang bukan untuk memuaskan keinginan hawa. Ada nggak di sini yang hutang karena untuk hawa nafsunya? Banyak. Kasih tahu tangannya ke atas. Saya tahu orangnya. Kalau Rasulullah utang untuk apa Bapak Ibu? Makan. Kalau kita nanti belum. Nah, saya tanya, rumah itu kebutuhan bukan? Kebutuhan kan? Kita perlu namanya kita perlu namanya tempat tinggal. Tapi kalau rumahnya harus 2 tingkat, rumahnya harus ada kolam renang, rumahnya harus ada garasi mobilnya, itu kebutuhan atau sudah keinginan Bapak Ibu sekalian? Keinginan. Kok pintar-pintar ya orang sini ya? Kalau sudah pintar pulang aja saya. Jadi keinginan. Kebanyakan Bapak Ibu sekalian, orang beli rumah, orang beli mobil, orang beli motor bukan berdasarkan kalau sekarang saya mampu beli rumah atau tidak. Saya mampu beli mobil atau tidak. Saya mampu beli motor atau tidak. Tetapi apa coba Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Saya mampu nyicil rumah apa Saya mampu nyicil mobil apa? Saya mampu nyicil motor apa? Harusnya Bapak Ibu sekalian, ketika beli rumah secara kredit, perlu DP nggak kira-kira? Beli mobil perlu DP nggak? Perlu DP kan? Coba ketika punya uang 100 juta untuk beli mobil. Kalau sekarang kira-kira punya uang 100 juta dijadikan DP atau buat beli mobil second? Beli second. Itu jawaban yang benar. Masya Allah. Berarti orang sini pinter-pinter semua Bapak. Tapi di luar sana Bapak Ibu, di tempat saya khususnya punya uang 100 juta malah buat DP. Karena apa? Memenuhi hawa nafsunya, bukan memenuhi keinginannya. Masya Allah. Alhamdulillah di sini insya Allah semuanya segera lunas hutang. Amin. Oke, Mas David. Nah, sekarang 4 tabiat buruk hutang di dunia. Sebenarnya tabiat buruk hutang ini banyak Bapak Ibu sekali, banyak. Ada sekitar 40-an, tapi saya di sini akan menyampaikan 4 saja karena waktunya sangat mepet dan nanti kita bagi ada 4 tabiat buruk hutang di dunia, 4 tabiat buruk hutang di akhirat. Oke, next. Nah, utang selalu bertambah Bapak Ibu sekalian. Siapa yang pernah merasakan hutangnya selalu bertambah? Semua? Mosok? Tadi saya ngobrol dengan Pak siapa ya? Yang saya tanya, di sini katanya mau pencairan malam ini, betul? Mudah-mudahan setelah dapat materi ini nggak jadi ngutang ini Pak. Nggak jadi pencairan. Jadi nggak Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Kok jadi? Berarti materinya masuk dong. Tadi saya ngobrol dengan Pak siapa ya? Lupa tadi. Pak Arifin ya. Pak Arifin katanya, saya tanya, berapa plafon pinjamannya? Tergantung. Kalau lancar, nanti ditambah. Betul. Nah berarti utangnya bertambah. Betul nggak? Onde mande. Utang selalu bertambah. Setuju ya? Oke, next. Nah, tabiat buruk utang yang kedua Bapak Ibu sekalian. Terhina di siang hari, gelisah di malam hari.
Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mempunyai hutang, kata Rasul, maka akan terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Oke, next. Nih, kita baca nih. Oke, ini gambar apa Bapak Ibu sekalian? Nah, ada suami istri bawa mobil di jalan dicegat debt collector gara-gara nunggak. Kira-kira terhina nggak ini? Sangat terhina Bapak Ibu sekalian. Terhina di siang hari. Bahkan ada, mudah-mudahan nggak di sini nggak ada. Di tempat saya ada Bapak Ibu sekalian. Gara-gara punya hutang sama teman jamaah masjidnya Bapak Ibu sekalian, jadi malu ketemu temannya. Yang tadinya rajin sholat jamaah di masjid, gara-gara punya utang dengan temennya dan malu karena meleset janjinya, akhirnya masjidnya pindah. Atau berangkatnya belakangan, nunggu komat. Nanti pulangnya begitu salam, keruput langsung pulang. Itu di tempat saya. Di sini nggak ada ya? Di sini ada nggak? Ada. Astagfirullahaladzim. Insya Allah setelah dapat materi ini bisa berubah. Amin. Oke, next Mas. Nih, debt collector rampas mobil kredit di jalanan. Konsumen dikeroyok saat rebut kunci mobil. Ini ada kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Kisah nyata di Jawa. Itu ada seorang polisi. Kalau kita lihat polisi takut nggak? Takut ya kalau di jalan ya? Ini polisi lalu lintas sedang ngatur di jalan, ditungguin debt collector 5 orang. Bayangin. Ditungguin debt collector berapa? 5 orang. Dan kata polisi itu sambil kerja kata dia, dak-dikduk juga. Berarti polisi juga takut dengan debt collector. Artinya apa? Siapapun orangnya ketika punya hutang pasti akan terhina di siang hari. Semoga di sini enggak ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah. Oke, next. Nah, hutang juga bisa membuat kecanduan Bapak Ibu sekalian. Bisa membuat apa? Ternyata kecanduan itu bukan hanya narkoba Bapak Ibu sekalian. Tapi hutang juga bisa membuat kecanduan. Kenapa? Karena di pikirannya hanya bisa selesai masalahnya dengan cara berhutang. Kenapa? Karena sudah nggak sanggup. Karena sudah terlalu banyak hutangnya. Karena sudah terlalu banyak cicilannya. Gali lubang tutup. Salah. Kalau gali lubang tutup lubang, selesai lubang yang lama. Gali lubang nutup empang. Akhirnya empangnya nggak ketutup. Lama-lama kita kejebur ke dalam empang hutang. Tuh, hutang bisa membuat kecanduan Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Tuh. Saya memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang atau riba untuk mengembangkan bisnis. Karena kebiasaan utang malah membuat kecanduan dan beban semakin berat karena kerja keras hanya untuk bayar utang walaupun utangnya bukan riba. Tuh Bapak Ibu sekalian. Kerja keras hanya untuk bayar hutang. Apalagi kalau dagangnya di pasar. Ya kan? Pembukuannya biasanya nggak tertib. Betul nggak? Dapat uang dari situ. Anak sekolah dari situ. Suami beli rokok dari situ. Emaknya shopping dari situ. Tahu-tahu mau belanja duitnya nggak ada. Nggak dihitung. Tapi di sana, kalau di sini nggak, insya Allah. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Aku yang pasar loh Bu. Pak, Bu, mau nggak sukses? Tinggalin utang, insya Allah sukses. Karena orang yang punya utang itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin, seyakin-yakinnya bisnisnya nggak akan bisa tumbuh berkembang karena Bapak dan Ibu nggak akan bisa fokus ke bisnis.
fokusnya ke cicilan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian fokusnya hidupnya pecicilan. Coba kita buktikan. Mau bukti nggak? Oke, saya minta Bapak Ibu sekalian tangannya di depan seperti saya. Ayo ikut semuanya Pak, monggo Pak. Begini Pak. Kita buktikan, agak lebar Pak, agak renggang ya. Oke. Kemudian telunjuknya diberdirikan. Siap? Sudah? Telunjuknya diberdirikan. Bapak Ibu fokus lihat telunjuk kanan. Fokus, jangan lirik sana sini apalagi ngelihat kegantengan saya. Jangan. Fokus saja ke telunjuk Ibu. Sudah. Bisa nggak ngelihat telunjuk sebelah kiri Bapak dan Ibu? Terlihat nggak? Nggak sama. Bisa nggak? Ketika fokus di telunjuk kanan, telunjuk yang kiri kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Coba balik kiri, yang kiri dilihat, yang kanan kelihatan nggak? Tuh Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan telunjuk kanan ini usaha Bapak Ibu semua, yang kanan ini adalah bisnis panjenengan semua, dan yang kiri adalah cicilan, utang, dan angsuran. Ketika Bapak Ibu sekalian fokusnya di utang, di cicilan, di angsuran, yakinlah Bapak Ibu sekalian, maka bisnisnya nggak akan pernah dilirik. Akhirnya fokusnya kepada sementara apa yang difokuskan itu yang akan membesar Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, kalau fokusnya di utang, yang besar apanya? Yang besar utangnya. Sekarang bisa nggak Bapak Ibu sekalian dibalik? Sekarang fokus ke bisnisnya, bisa nggak? Berjanji. Fokus ke bisnisnya untuk tidak menambah utang. Berazam, berjanji kepada Allah, ya Allah, hari ini aku berjanji tidak akan menambah utang dan tolong saya untuk menyelesaikan hutang-hutang saya yang lama. Coba angkat tangan kanannya. Tepuk-tepuk temannya di sebelahnya. Nah, tepuk-tepuk, nggak apa-apa. Tepuk-tepuk. Nah, sahabatku, aku berjanji, mulai hari ini, aku tidak akan nambah utang lagi. Oke. Balas, yuk balas. Sebelah tangan kirinya balas. Yuk, gantian. Tadi kan tangan kanannya, sekarang tangan kirinya gantian kepada sebelahnya. Ayo. Pijetin. Kalau tadi kan dipukul-pukul. Pijetin. Terima kasih saudaraku. Aku juga begitu. Aku berjanji mulai saat ini akan tidak nambah utang lagi. Jika engkau bisa, aku juga bisa. Jika engkau lunas hutangnya, aku juga lunas. Jika engkau bahagia, aku bahagia. Jika engkau masuk surga, aku juga masuk surga. Amin. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin masuk surga? Angkat tangan kanan, katakan saya. Tapi berat Bapak Ibu sekalian. Siap nggak masuk surga bareng-bareng? Mana siapnya? Kok nggak, suaranya nggak semangat? Mau masuk surga itu harus semangat. Siapa yang mau masuk surga, mana suaranya? Oke, nih saya kasih materi yang agak berat nih kalau mau masuk surga. Biar nggak main-main. Oh, sebelumnya ini. Yang keempat, hilangnya kemesraan dalam rumah tangga. Tadi sudah saya sepil dikit-dikit, kita next saja. Waktunya sudah mau jam 7. Oke, next. Nah, tabiat buruk utang di akhirat. Oke, next. Semuanya pengen masuk surga semuanya? Hati-hati, yang masih punya utang di dunia, kalau hutangnya belum selesai, kalau urusannya belum selesai, tertahan belum bisa masuk. Ngeri nih Bapak Ibu sekalian. Ngeri apa ngeri? Karena kita semua pasti akan ke akhirat. Betul? Di akhirat itu pilihannya cuman 2. Kalau mau bahagia, bahagia selama-lama-lamanya. Tapi kalau mau sengsara, pun begitu, sengsara selama-lamanya. Jadi mulai hari ini, pikirkan akhirat kita semua, supaya hidup di akhirat kelak, bisa masuk surga dan bahagia selama-lamanya.
selama-lamanya. Tapi ada syaratnya, yaitu jangan sampai meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang. Nih, 4 tabiat buruk hutang di akhirat. Yang pertama, tidak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya. Nah, dari Salman bin Al-Aqwa radhiyallahu an, beliau berkata, jadi saya ceritakan saja. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk, kemudian didatangkanlah satu jenazah. Ya Rasulullah, tolong sholatkan jenazah ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ini punya hutang? Jawab sahabat, punya ya Rasulullah. Tidak punya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyolatkan jenazah si fulan tersebut. Kemudian datang lagi satu jenazah. Ya Rasulullah, tolong sholatkan jenazah yang satu ini. Rasulullah menjawab. Rasulullah bertanya, apakah si fulan mempunyai hutang? Ada ya Rasulullah, sebesar 3 miliar. 3 dinar, ya kan ya. Kemudian Rasulullah menjawab, apakah jenazah ini, si fulan ini ada harta yang ditinggalkan? Ada. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Kemudian ada jenazah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Ya Rasulullah, sholatkan jenazah si fulan ini. Rasulullah seperti biasa bertanya, apakah si fulan punya utang? Ada ya Rasulullah. Apakah si fulan punya harta untuk melunasi hutangnya? Dijawab tidak ada. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Sholatkanlah si fulan, sholatkanlah oleh kalian. Bapak Ibu sekalian, seandainya kita masih punya hutang, Rasulullah tidak mau menyolat sahabat yang masih punya hutang. Siapa sih sahabat? Orang yang terdekat dengan Rasulullah pun Rasulullah tidak mau menyolatkan. Apalah kita, Bapak Ibu sekalian. Kita yang jauh dari Rasulullah, ketika mati meninggalkan hutang, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kemudian Abu Qatadah berkata, ya Rasul, biarkan aku yang menanggung hutang si fulan. Kemudian Rasulullah baru mau menyolatkan. Kemudian Rasulullah menyolatkan si fulan tersebut. Karena si Abu Qatadah ini sering berjumpa dengan Rasul, selalu ditanya. Keesokannya ditanya, wahai Qatadah, apakah hutang si fulan sudah engkau selesaikan? Belum ya Rasul. Keesokan lagi ditanya, apakah hutang si fulan sudah engkau selesaikan ya Qatadah? Belum ya Rasulullah. Akhirnya ketika ditanya terus yang ketiga kali, malulah si Abu Qatadah. Akhirnya dilunasi. Dan esoknya ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya, ya Qatadah, apakah hutang si fulan sudah engkau bereskan? Alhamdulillah sudah ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Alhamdulillah, jenazah si fulan sudah dingin. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita meninggal dan meninggalkan hutang, sementara ahli waris kita belum menyelesaikan hutang kita, jenazah kita masih panas. Semoga tidak terjadi dengan kita. Amin. Oke, next. Oke, ini tadi cerita yang ketiga ya. Lantas Abu Qatadah sudah membayarkannya. Kemudian yang kedua, kita dibangkitkan sebagai pencuri. Di dunia Bapak Ibu sekalian, ketika ketemu pencuri, gimana coba rasanya? Rasanya pengen, ya kan? Dipites gitu ya. Lah ini dianggap pencurinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana coba? Dari Suhaib Al-Khair, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau lunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Apa? Sebagai apa? Pencuri. Oke, next. Nah, dibayar dengan amal soleh Bapak Ibu sekalian. Oke, next Mas. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti.
Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham, Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya punya utang dengan siapa Pak? Namanya Pak? Pak Andi. Saya punya utang dengan Pak Andi. Kemudian saya meninggal dan belum bayar hutang. Maka amal soleh saya nanti dikasihkan kepada Pak Andi. Dan lebih sedihnya Bapak Ibu sekalian, apabila amal soleh saya itu tidak mencukupi untuk bayar utang saya kepada Pak Andi, di akhirat kelak hitung-hitungannya Allah yang lebih tahu, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dosa-dosanya Pak Andi ini dilimpahkan ke saya. Ngeri nggak Ibu-Ibu? Kalau ngeri, berarti segera lunasi utang. Alhamdulillah, berarti nggak jadi Pak DKM hari ini pencairan. Nggak jadi kan? Takut. Alhamdulillah, ketika kita sudah mendapat nasihat, terus kita ada rasa takut, itu berarti di dalam dadanya masih ada iman. Oke, next. Kata bapak-bapak, ibu-ibu, waduh, nyesel ini datang ke sini. Oh enggak ya? Alhamdulillah enggak jadi cair dong. Utuh duit kita Pak DKM. Kenapa? Enggak salah. Nah, waspada Bapak Ibu sekalian. Utang itu biasanya ada apanya? Ada ribanya. Riba itu apa Ibu Bapak sekalian? Betul. Riba itu adalah kelebihan atau manfaat dari pinjaman. Manfaat dari pinjaman. Oke, next. Berapa menit lagi? Lebaran? Lebaran. Bisa? Nah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Nih, Bapak Ibu sekalian, larangannya di Al-Baqarah 278. Kita dilarang untuk memungut riba. Riba itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian beranggapan riba itu hanya ada pemberi saja atau rentenirnya saja, itu salah Bapak Ibu sekalian. Riba, pelaku riba itu ada 4. Pemberi, siapa pemberi? Bank, peminjam yang meminjamkan. Penerima manfaat, siapa? Nasabah. Yang ketiga, saksi. Siapa saksi? Pegawai bank juga. Kemudian pencatat. Siapa pencatat? Notaris. Dan kata Rasulullah apa? Hum sawaun. Semuanya sama. Semuanya sama-sama dosa. Semuanya sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau masih teruskan ribanya? Mana suaranya? Alhamdulillah. Mana yang bertekad untuk menghentikan ribanya? Katakan saya. Sayanya mana? Ini di tempat yang mulia, di rumahnya Allah, bersama orang-orang yang insya Allah tamunya Allah, orang-orang yang beriman. Semoga Allah aminkan. Amin. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang yang ada di sini semua. Amin. Oke, next, Mas. Nih. Kalau tadi larangan dari Allah, ya, dan ini ancamannya. Fa'ilam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rusuli. Wa in tubtum falkum ru'usu amwalikum. La tazlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim atau menganiaya dan tidak pula dizolimi. Bapak Ibu sekalian, dengar. Ketika kita tidak mau meninggalkan riba, artinya apa? Mengumumkan perang dengan Allah dan siapa yang katanya
Hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mana orangnya? Mana yang suaranya yang katanya umatnya Rasulullah, suaranya mana? Ketika kita dimusuhi oleh tetangga kita atau kita dimusuhi oleh orang sekampung, bisa nggak kita pindah? Bisa. Kalau kita dimusuhi orang satu kecamatan, pindah ke kecamatan lain bisa nggak? Kalau kita dimusuhi satu kabupaten, pindah ke kabupaten lain bisa? Kalau kita dimusuhi seorang se-Indonesia, bisa nggak pindah ke negara lain? Kalau diperangi Allah, mau pindah kemana Bapak Ibu? Pindah kemana? Pindah ke alam lain, ke alam kubur. Alam lain, alam kubur punya Allah juga. Betul nggak? Nggak ada tempat untuk lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Maka jangan main-main dengan riba. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi ada umur, ayo niatkan dalam hati, berazam, niat yang sungguh-sungguh untuk menghentikan riba. Siap Bapak Ibu sekalian? Oke, next. Yamhaqullahu riba wa yubis sodaqot. Wallahu la yuhibbu kullu kafar asim. Nih, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Tuh. Paham ya? Oke, next. Kita lewat-lewat, mungkin kalau ada tanya jawab nanti setelah Isya ya. Nih, kita langsung saja. Riba itu mempunyai 73 pintu. Sedangkan yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki menzinahi ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah. Ketika bapak punya hutang riba, itu dosa paling ringan adalah seperti menzinahi ibu kandungnya. Bayangkan kalau kita di kampung ada yang berzina, diapain Bapak Ibu sekalian? Dihujat, ya kan? Bahkan diarak, ada yang diarak, dikeliling, diusir, betul nggak? Nggak taunya kita sendiri seperti berzina dengan ibu kandung kita. Ibu-ibu ketika punya riba sama seperti berzina dengan anak lakinya. Astagfirullahaladzim. Siap untuk menghentikan riba, Ibu? Ibu, bisa? Bapak, bisa? Insya Allah. Oke, next. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki, sementara ia tahu kalau itu riba, lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. Berarti satu dirham itu berapa? Sekitar 4 ribuan ya, 5 ribu. Bayangin, kalau hutang saya dulu 7 miliar, astagfirullahaladzim, berapa pelacur Ibu? Dari sini dijajar-jajar sampai Natar nggak cukup. Bener ya? Astagfirullahaladzim. Insya Allah semoga masih ada kesempatan kita hijrah bareng-bareng. Siap ya Ibu ya? Hijrah, tinggalkan riba. Kalau ada ribanya segera selesaikan. Caranya apa? Sholat taubat kepada Allah, mohon ampunan, dan berdoa minta tolong kepada Allah. Hanya Allah lah yang mampu melunasi hutang-hutang kita. Oke, next Mas. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya peringatan larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Faulaika apa? Hum fiha khalidun.
kekal selama-lamanya di neraka ketika dia mengambil riba sementara dia tahu bahwa itu riba dan mengulanginya, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Padahal Allah sudah menyampaikan bahwa riba dan jual beli itu tidak sama. Oke, next. Nah, wa ahalallahul bai'a wa haramur riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau jual beli itu apa Bapak Ibu sekalian? Tukeran antara barang dengan duit atau barang dengan barang atau barter namanya, ya kan? Tapi kalau riba, uang dengan uang, tetapi ada lebihnya. Tapi uang dengan uang, kalau tidak ada lebih, insya Allah itu bukan riba. Dan insya Allah nanti setelah ini kan ada pembagian, itu menghindarkan riba katanya. Betul? Nggak ada ribanya. Tetapi hati-hati, nggak ada ribanya, tetapi setiap sholat berdoa, ya Allah panjangkan umur saya sebelum utang saya lunas. Karena kita tahu tadi kan, ketika meninggal masih ada hutang, maka arwah kita akan tertahan. Oke, next. Tidaklah orang yang berutang menunda-nunda pembayaran utangnya padahal ia mampu, kecuali Allah tuliskan baginya pada setiap hari, sehari semalam, sebuah satu dosa. Oke, next. Masih mau ngutang riba? Mana suaranya? Masih mau ngutang riba? Tidak ya? Siap untuk menghentikan, untuk melunasinya? Insya Allah. Oke, next. Mengapa kita terjebak riba? Bu, kira-kira kenapa kita ini terjebak riba? Kebutuhan. Terus? Hawa nafsu. Terus? Kepepet. Kita terjebak riba karena kita tidak tahu. Walaupun kita terdesak kebutuhan, ya kan? Kalaupun kita ini kepepet, kalau kita tahu itu adalah riba, pasti kita tidak mau mengambilnya. Betul? Nah, sekarang kita semua di sini sudah tahu riba tuh. Masih mau ngambil nggak? Nggak ya? Oke, next. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Artinya apa? Kita disuruh bertakwa. Oke, next. Takwa itu apa? Nih, takwa itu adalah menurut Abu Hurairah nih ya. Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu? Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi memberikan satu ilustrasi. Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya. Dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi duri-duri itu, atau aku mundur. Itulah yang namanya takwa, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ketemu duri, apa katanya? Ketika kita ketemu duri, maka hindari. Ya, betul? Jangan diinjak. Begitu juga dengan takwa. Takwa itu ketika kita melihat ini larangan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil nggak? Ini udah larangan nih, diambil nggak kira-kira Ibu? Tapi enak. Sayang kalau nggak diambil. Nah, adzan ya. Adzan dulu. Oke, siap. Oke. Oke, kita adzan dulu. Setelah adzan kita lanjut. Tinggal dikit lagi. Berapa slip lagi? Hah? 6 slip. Oh, 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Lanjut. Nanti setelah ini
Mungkin kita sholat isya, setelah itu kalau ada tanya jawab kita lanjut setelah sholat isya. Atau mungkin solusi gitu kan, apa gitu. Nah, tadi ada yang mungkin bertanya-tanya, tulisan di depan samara. Ada nggak samara itu apa? Ada bertanya-tanya seperti itu nggak Ibu-Ibu? Sama, kalau di sini tadi saya ngobrol ada namanya MAR gitu ya. Majelis Mujahid Anti Riba. Oh, Mujahid Anti Riba. Kalau Samara ini adalah Solidaritas Masyarakat Anti Riba. Itu adalah kajian kita. Kalau kita di komunitasnya namanya Masyarakat Tanpa Riba. Kalau kajiannya itu Samara. Oke, next. Oh ya, tadi kita bicara takwa. Nah, ketika kita sudah tahu ini adalah dosa, kira-kira mau diambil nggak Bapak Ibu sekalian? Enggak ya. Walaupun itu enak, walaupun itu menguntungkan, tapi karena kita sudah tahu, maka tidak kita ambil. Itu namanya takwa. Nah, pertanyaannya, sekarang Bapak Ibu sekalian sudah tahu ini riba. Kira-kira mau diambil atau enggak? Diambil apa enggak? Karena apa? Karena sudah tahu. Berarti Bapak Ibu sekalian sudah termasuk kategori bertakwa. Oke, next. Nah, di antara ciri orang bertakwa, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menjaga diri terhadap apa-apa yang Allah haramkan atas mereka dan melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka. Insya Allah ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu sekalian. Hiduplah berasas Islam, akidah Islamiyah. Insya Allah akan selamat. Kemudian standar hidup kita atau standar perbuatan kita cukup dengan halal dan haram. Ini halal atau tidak? Kalau halal kita ambil. Ini haram atau tidak? Kalau haram kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, standar kebahagiaan kita, standar kesuksesan kita adalah ridhonya Allah. Percuma kita menjadi pengusaha sukses, percuma kita menjadi orang yang kaya raya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah tidak ridho. Sekarang, orang yang terkaya di dunia siapa? Mungkin Elon Musk. Kenal dengan Elon Musk? Kenal ya? Apanya Ibu? Nah, kalau Allah tidak ridho, uang segunung apapun tidak ada artinya. Mending kita hidup yang sederhana, tetapi Allah ridho. Oke, next. Apakah kita sudah bertakwa? Nih, pertanyaannya tanda tanyanya besar. Coba tanya kepada diri kita sendiri. Karena hanya diri kita sendiri yang tahu apakah kita sudah bertakwa atau belum. Oke, next. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menghindari dan menjauhi serta tidak mengambil apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika riba itu jelas haramnya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita ambil, maka pantaskah diri ini disebut hambanya yang bertakwa? Sekali lagi, pantaskah kita disebut bertakwa Bapak Ibu sekalian? Oke, next. Jawabnya tidak. Sekali lagi, mengapa kita terjebak dalam riba Bapak Ibu sekalian? Kebutuhan lagi. Karena kita tadi belum mendapatkan ilmunya. Karena belum mendapatkan maklumatnya. Ketika kita sudah mendapat maklumatnya, kita ini suruh bertakwa kepada Allah, maka yang namanya riba, walaupun kepepetnya seperti apapun, saya jamin ketika kita tahu konsekuensinya tidak akan kita ambil, itu namanya riba. Siap Bapak Ibu sekalian untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Insya Allah. Siap untuk meninggalkan ribanya? Oke, next. Nih, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena yang berbicara nanti di hadapan Allah bukan mulut kita, tapi pendengaran kita laporan, penglihatan kita laporan, hati nurani kita laporan. Kita tidak bisa
dusta. Oke, next. Ilmu tanpa amal sama saja seperti orang gila. Amal tanpa ilmu itu adalah sebuah kesia-siaan. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Oke, next. Orang yang memiliki ilmu sedikit lalu mengamalkannya, maka ilmunya akan bertambah banyak, insya Allah. Saya dan teman-teman di sini itu ilmunya masih sangat sedikit sekali, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa berdiri dan bicara di depan bapak-bapak jamaah-jamaah sekalian, di depan ibu jamaah sekalian, itu karena saya ini adalah seorang pelakor, pelaku juga korban riba. Kalau ngomongin pelakor aja ibu-ibunya langsung ngonek, Pak. Di sini pelakor artinya pelaku ngaku korban. Nah, pelaku ngaku korban. Sementara orang bodoh yang banyak beramal, maka ilmunya tidak akan bertambah. Dia bodoh, banyak amal, tetapi amalnya karena tanpa ilmu akhirnya tidak bertambah. Tetapi walaupun sedikit ilmunya, insya Allah semuanya menjadi ibadah. Innamal a'malu binniyah, semuanya berdasarkan niat, apapun itu. Ketika kita bangun tidur, kita bekerja, niatkan ibadah untuk memberi nafkah anak istri, insya Allah jadi ibadah yang bernilai pahala. Pun begitu ketika suami atau istri memuliakan pasangannya karena Allah, insya Allah itu pun sebuah ibadah. Oke, next. Jadi kita semua terjebak riba bukan karena yang lain, kecuali disebabkan oleh apa, Bapak Ibu sekalian? Yuk, yang kuat bareng-bareng. Tidak ada ilmu. Sekarang sudah punya ilmunya? Siap untuk meninggalkan ribanya? Insya Allah siap. Siap untuk tidak ngutang lagi? Siap untuk nggak ngambil utangan malam ini? Ada yang siap, ada yang tidak. Karena yang tidak siap katanya besok udah janji buat bayar cicilan. Udah terlanjur transaksi, udah berjanji ya Pak ya. Apa yang harus kita lakukan? Temukan jawabannya di kajian Samara sesi berikutnya. Kalau diundang lagi. Insya Allah kita semua belajar bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan atau tanya jawab di selesai sholat isya. Tapi kalaupun tidak ada pun tidak apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.